Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah hari ini kita masuk ke maqid ats-tsalits asyar. Qala al-musannif rahimahullah al-maqid ats-tsalits hafizallah. Al-maqid ats-tsalits asyar. Simpul ke-13, badlul juhdi fi tahaffuzil ilmi wal mudzakarati bihi was su'ali anhu. Yaitu mengerahkan perjuangan kita, kesungguhan kita. Al-juhdu itu kesungguhan artinya. Mengerahkan kesungguhan kita dalam menghafalkan ilmu itu. Nah, dan mengulang ilmu dan bertanya tentang hal-hal yang tidak kita pahamkan, tidak kita pahami. Nah, terkadang orang rela di atas ketidakpahamannya. Nah, ini bukan sikap penuntut ilmu. Penuntut ilmu itu ketika ada yang tidak paham dia berusaha untuk mencari kebenaran atas yang ia bingungkan itu. Nah, dan menghafal ilmu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak cara dalam menghafal ilmu. Nah, seseorang yang memang dia menekadkan kuat untuk menuntut ilmu, yang orang-orang yang mau belajar bahasa Arab misalnya. Nah, maka dari itu menghafal ilmu di kadar yang seperti itu hendaknya dia memulai dengan menghafal Al-Qur'an. Ma tayassara minal Qur'an. Walaupun tidak 30 juz, tapi dia menghafal Al-Qur'an. Semampu ia untuk menghafalnya. Dan terkadang jamaah sekalian yang dirahmati Allah, orang yang membuat orang itu sulit menghafal Al-Qur'an adalah ketika ia membanding-bandingkan dirinya dengan orang lain. Oh, si fulan 2 tahun hafal 30 juz. Oh, si fulan sebentar saja udah hafal 10 juz. Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kepada kita kemampuan yang hendaknya kita syukuri. Nah, kami pernah bertemu dengan seorang teman dan itu sahabat kami, hafizahullah. Kami duduk lama dengan beliau di Yaman. Nah, beliau hafal Al-Qur'an 30 juz, mutqin. Dia hafal Bulughul Maram, hafal Riyadhus Shalihin, dia hafal Mutun Talibul Ilmi, yang 4 yang berwarna itu. Dan dia hafal Alfiyah Ibnu Malik, dan kami melihat sendiri ketika dia menghafal dan dia mentasmi'kannya. Naam. Maka kita katakan bahwasannya orang tersebut, kami tanyakan kepada beliau, gimana engkau bisa seperti itu? Ini kan orang Arab itu. Bagaimana engkau bisa seperti itu? Nah, kenapa kau bisa seperti itu? Dia cuma jawab simpel saja. Dia jawab bahwasanya dzalika fadlullahi yu'tihi may yasha. Ini fadlu dari Allah. Ini anugerah yang Allah berikan dan Allah berikan kepada yang Allah inginkan. Jadi jangan mengucilkan diri. Jangan mengucilkan diri dalam hal tersebut. Karena seseorang yang Allah berikan kepada dia kemampuan, maka dia syukuri kemampuan tersebut dan dilatih. Menghafal itu butuh latihan. Adapun yang belajar di masjid, yang hanya berkesempatan untuk belajar di masjid, maka tidak ada halangan ia untuk menghafal. Apa salahnya? Dihafal ayat-ayat pendek, surah-surah pendek maksudnya. Dihafal surah-surah pendek, juz 30, juz 29 misalnya. Dan jangan tergesa-gesa begitu. Jadikan itu nikmat. Jadikan itu sebagai rutinitas. Nah, walaupun sedikit dalam sehari. Tidak masalah. Kita meninggal dalam keadaan kita orang yang berusaha untuk menghafal Al-Qur'an. Semampu kita. Nah, maka dari itu semua orang kita katakan bisa untuk menghafal. Semua orang bisa untuk menghafal, bahkan orang tua. Karena itu fadlu minallah. Itu anugerah yang Allah berikan. Dan Allah jadikan sunnatullah menghafal itu perlu yang namanya latihan, ar-riyadhah. Latihan menghafal itu. Nah, adapun yang tidak memang berkesempatan untuk menghafal karena memang ada penyakit dan lain-lain, ataupun dikarenakan ia kesibukan dan lain-lain, minimal sekali pelajaran yang ia pelajari itu dia ulang-ulang. Dia dengar lagi rekamannya, dia baca lagi bukunya. Naam, dijadikan itu sebagai kelezatan
Nah, kalau seorang dikatakan, oh saya setelah kenal sunnah ini, saya banyak kelezatan yang hilang dari saya, tapi saya bersabar. Ada yang bilang gini, tapi nggak apa-apa, saya bersabar saja. Berarti dia nggak paham kelezatan itu di mana. Ada bidzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, mempelajari agama Allah, mengamalkan agama Allah, mentadabburi Al-Quran, mempelajari hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mempelajari athar para ulama, biografi para ulama, itulah kelezatan seorang yang menuntut ilmu. Maka jangan dicari lagi kelezatan selain itu. Na'am jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bacakan qala al-musannif rahimahullah hafizahullah taala ittalaqihi anil syuyukh la yanfa'u bila hifdzillah. Ya, belajar bersama para masyayikh, bersama guru itu tidak akan bermanfaat kecuali dengan menghafal ilmu. Nah, wa mudakaratin bihi, dan mengulang pelajaran. Ini penting jemaah sekalian. Ilmu itu menetap dengan cara diulang, dan begitu para ulama. Itu para ulama yang Allah anugerahkan bagi mereka hafalan yang kuat, namun mereka masih menetapkan ataupun masih menganggap bahwasannya mengulang pelajaran itu adalah hal yang sangat penting, dan disitulah kelezatan ilmu. Nah, wa su'alin anhu, dan bertanya tentang ilmu kepada para masyayikh, pada guru. Nah, fahaula'i tahaqququ fi qalbi talibil ilmi ta'zimahu. Nah, yang tentang menghafal kemudian dengan mengulang pelajaran kemudian bertanya, ini akan membuat di hati orang yang menuntut ilmu itu pengagungan terhadap ilmu. Bikamalil iltifati ilaihi wa ishtighali bihi. Dengan sempurnanya seseorang tersebut dalam mempelajari ilmu. Naam, dan kesibukannya tuh terhadap ilmu. Fal hifdzu khalwatun bin nafs. Menghafal itu khalwah bin nafs. Khalwah itu apa? Bersendiri maknanya. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin. Nah, kalau menghafal itu sendiri, ya sendiri gitu, menenangkan diri, menghafal di tempat yang tenang. Wal mudzakaratu julusun ilal qarin. Kalau mengulang pelajaran itu duduk bersama al-qarin. Al-qarin apa? Sahabat itu. Sahabat yang bersama-sama dalam menuntut ilmu. Nah, wa su'alu iqbalun 'alal 'alim. Adapun bertanya itu apa? Mengarahkan diri kepada alim, orang yang berilmu, kepada para ulama. Qala wa lam yazal al-ulama'ul a'lamu yahudduna 'ala al-hifdzi wa ya'muruna bih. Ya, terus menerus para ulama salaf, mereka itu mengajak kepada menghafal ilmu dan memerintahkan muridnya untuk menghafalkan ilmu. Naam. Sami'tu Syekhana Ibnu Utsaimin rahimahullah yaqulu hafizna qalilan wa qara'na katsiran fantafa'na bima hafizna akthar min intifa'ina bima qara'na. Syekh Saleh Al-Utsaimin rahimahullah taala berkata, nah Syekh Saleh Al-Utsaimin guru dari Syekh Saleh Al-Utsaimin juga. Nah, qala hafizna qalilan wa qara'na katsiran. Kami menghafal sedikit, kata Syekh Utsaimin. Ini kata Syekh Utsaimin, menghafal sedikit, subhanallah. Itu para ulama. Nah, wa qara'na katsiran, kami hafal sedikit, kami bacanya banyak. Fantafa'na bima hafidna, namun yang memberikan manfaat apa yang kami hafal, kata Syekh Utsaimin. Fantafa'na bima hafidna akthar min intifa'ina bima qara'na. Yang kami hafal itu lebih banyak manfaatnya daripada apa yang kami baca. Nah, jamaah sekalian, hafalan itu kalau sudah dihafal, maka kalau tidak pernah pun diulang, masih tersisa dia beberapa persen di kepala ini. Minimal kita mengulangnya lagi nanti mudah untuk kembalinya, kan gitu. Nah, dengan menghafal ilmu, maka ilmu itu akan bersarang di hati seorang penuntut ilmu. Qala wa bil mudzakarati tadumu hayatul ilmi fi nafsi wa yaqwa ta'alluquhu biha wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Yang tadi kita udah bahas tentang menghafal, sekarang kita membahas tentang mengulang pelajaran. Al-mudzakarah, al-muraja'ah. Ya, mengulang ilmu itu tadumu hayatul ilmi fin nafsi. Ini penting ya Mas kalian. Ya,
mengulang ilmu itu membuat ya hidupnya ilmu itu pada diri kita, pada jiwa-jiwa seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kebiasaan, kalau kita katakan di sekarang hobi, kebiasaan, rutinitas seorang penuntut ilmu itu mudzakararatul ilm, mengulang ilmu. Karena itulah kenikmatan bagi mereka. Jadi kenikmatan itu bukan dengan traveling, bukan dengan dakwah touring, enggak. Kenikmatan penuntut ilmu itu di majelis ilmu. Di majelis ilmu harus disadari jamaah sekalian. Kalau ada di hati seseorang hilangnya rasa nikmat dalam menuntut ilmu, ditanyakan, pasti ada yang salah di hatinya. Berarti dia bukan ingin menuntut ilmu. Ya, terkadang cuma simpatisan saja. Ya, terkadang cuman dikatakan tim hori. Apa itu istilahnya? Buat kumpul-kumpul saja begitu. Tidak ada ta'thir kepada hati, tidak ada bekas di hatinya. Nah, maka dari itu wa ta'alluquhu biha, maka akan kuat tergantungannya kepada ilmu tersebut. Nah, ataupun kita ta'alluquhu biha dhamirnya kembali kepada hayatul ilm, kepada hidupnya ilmu itu di hati seorang. Wal muradu bil mudzakarati mudarasatul aqran. Apa makna mudzakarah, mengulang pelajaran? Yaitu duduk dengan sahabat dalam mengulang pelajaran. Nah, kalau di rumah itu ya sahabat paling dekat itu istri, ya, anak, ya, abang, adik. Nah, ya jangan dikira orang pesantren aja yang punya sahabat itu kan. Nah, orang pesantren baru di asramanya dia duduk bersama sahabatnya gitu untuk mengulang pelajaran. Tapi kalau di rumah kan bisa bersama keluarga, pelajaran yang sudah dibahas diulang lagi kan gitu. Qala wa qad umirna bi ta'ahudil Qur'anil ladzi huwa aisarul ulum. Kita telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengulang-ulang Al-Qur'an, dan Al-Qur'an merupakan ilmu yang paling aisar, yang paling mudah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah membuat Al-Qur'an itu mudah untuk diingat. Adakah yang mau mengingatnya, mempelajarinya? Maka dari itu penghafal Al-Quran banyak. Nah, penghafal banyak karena Al-Quran itu mudah dihafal. Tapi kalau dipikir-pikir saja memang sulit 30 juz itu. Tapi enggak, coba masuk saja di masalah penghafalan Al-Quran, maka akan didapati bahwasanya menghafal Al-Quran itu mudah. Dan ayat Al-Quran itu melekat di hati. Beda dengan perkataan manusia. Enggak, perkataan manusia itu susah. Ya, tapi ini kalamur Rabb. Kalamur Rahman. Ya, perkataan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawal Bukhari wa Muslimun an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama mathalu sahibil Qur'an kamathali sahibil ibil muaqqalah in ahada 'alaiha amsakaha wa in atlaqaha dhahabat. Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah meriwayatkan hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah SAW bersabda, hanya saja permisalan seseorang ataupun permisalan orang yang menghafal Al-Quran itu seperti orang-orang yang menjaga ontanya yang diikat, yang dikekang. Ya, in ahada 'alaiha amsakaha, kalau dia memperhatikan ontanya dipegang, dijaga, amsakaha 'alaiha amsakaha, maka enggak lari ontanya gitu. Wa in atlaqaha dhahabat, kalau dia melepasnya, membiarkannya, maka unta tersebut akan hilang. Nah, itu permisalan seorang yang menghafal Al-Quran. Qala Ibnu Abdul Bar fi kitabi At-Tamhid inda hadzal hadits, wa idza kana Al-Quran al-muyassaru lidzikri kal ibil al-muaqqalah man ta'ahada amsakaha fa kayfa bi sa'iril ulum. Ibnu Abdul Bar, Yusuf bin Abdullah bin Muhammad bin Abdul Bar An-Namri Al-Qurtubi Al-Maliki. Nah, lahir di tahun 368 Hijriah rahimahullah. Dan ini hafid, ya, termasuk yang banyak menghafal hadis. Al-Imam Ibnu Abdul Bar. Nah, dikatakan juga dia hafidul Maghrib. Orang hafid ini tingkatan ulama hadis yang tinggi.
kalau di sini dikatakan hafizul maghrib berarti di daerah Maroko. Nah, qala, dia berkata apa? Kalaulah Al-Qur'an itu yang mudah untuk diingat, yang disifatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mudah untuk diingat, itu seperti seperti ibil, seperti unta yang dikekang. Barang siapa yang memegangnya, yang memperhatikannya, maka dia akan bisa menjaganya. Fa kaifa bisairil ulum? Bagaimana dengan ilmu-ilmu yang lain, ilmu yang banyak? Ilmu-ilmu yang banyak lainnya. Maka tentunya butuh diulang. Wa bisu'ali 'anil ilmi taftahu khazainuhu. Tuftatahu khazainuhu. Fa husnul mas'alati nisful ilmi. Nah, bertanya tentang ilmu itu membuka khazainah, kita katakan apa itu khazinah, pintu-pintu keilmuan itu ya. Nah, fa husnul mas'alati nisful ilm. Bertanya dengan hal yang baik, yang benar cara bertanyanya itu setengah dari ilmu. Was-su'alat al-musannafah kama sa'iri Ahmad al-marwiyah anhu burhanun jaliyun ala 'azimi manfa'ati su'al. Naam. Pertanyaan-pertanyaan ini, bukti pertanyaan ini bahwasanya membawa keberkahan. Pertanyaan yang baik penting sekali. Terkadang kita bertanya bermanfaat bagi banyak orang yang mendengarnya. Mendengar jawaban dari para ulama. Maka penting bertanya itu. Tapi bertanya tentunya bukan dalam maksud merendahkan ulama. Ini banyak juga orang-orang. Ini biasanya orang ahlul kalam. Dia bertanya hal-hal yang enggak penting sebenarnya. Yang enggak menambah keimanan, cuma mendebati saja. Cuma untuk menampakkan dia itu paham tentang materi yang disampaikan. Dia bertanya dengan hal-hal yang bisa menjatuhkan syekhnya. Subhanallah, ini bukan adab seorang penuntut ilmu. Was-su'alat al-musannafah. Soal-soal yang musannafah yang ditulis, pertanyaan-pertanyaan yang ditulis oleh para ulama dari zaman ke zaman itu. Contohnya seperti pertanyaan-pertanyaan kepada Imam Ahmad. Pertanyaan kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad menjawabnya, burhanun jariyun ala 'azimi manfa'atis su'al. Ini adalah bukti yang jelas, yang terang akan manfaat, besarnya manfaat bertanya itu. Nah, dengan bertanya terbentuklah madhab Imam Ahmad. Kan begitu. Kan Imam Ahmad enggak buat gitu. Madhab Imam Ahmad buku gitu. Enggak, itu dari penukilan dari para murid-muridnya dibentuklah madhab Imam Ahmad. Bagaimana Imam Ahmad dalam mengambil hukum. Nah, bahkan dikatakan Imam Ahmad itu tidak suka dia ditulis tentangnya. Ya, berkata Imam Ahmad enggak suka itu. Tapi ya Allah berikan keberkahan gitu. Imam Jalil, Imam Jabal, imam yang luar biasa. Imam Ahmad itu ilmunya berkah sampai sekarang. Qala wa hadhihi al-ma'ani tsalatsati lil ilmi bimanzilatil gharsi lisyajari. Nah, ini hal yang tiga ini, apa itu yang tiga? Yaitu menghafal ilmu, kemudian mengulangnya. Mengulang penting gitu kan, yang dihafal itu diulang. Kemudian bertanya tentang hal yang tidak diketahui. Ini hal tiga ini bimanzilatil gharsi lisyajari. Itu seperti menyiram tanaman. Ya, wasakyihi wa tanmiyatihi bima yahfadhu quwwatahu wa yadfa'u afatahu. Kenapa? Dengan kita menyiram tanaman itu apa? Untuk membuat tanaman tersebut berkembang agar dia makin kuat, kokoh, tumbuh dengan baik. Ya, terhindar dari yang namanya penyakit-penyakit, dari matinya tanaman tersebut. Nah, fal hifdzu gharsul ilm. Menghafal itu adalah menyiram ilmu. Nah, wal mudzakaratu saqyuhu. Afwan, fal hifdzu gharsul ilm. Menghafal itu menanam ilmu. Nah, wal mudzakaratu saqyuhu. Nah, dan mudzakarah mengingat ilmu itu adalah menyiraminya. Baik. Kemudian wasu'alu anhu tanmiyatuhu. Dan bertanya itu apa? Bertanya itu adalah bagaimana tumbuhan tersebut berkembang. Ya, kalau boleh kita bilang diberi pupuk gitu. Ya, agar tumbuhan tersebut tumbuh dengan baik. Nah, ini permisalan agar kita memahami bahwasannya menghafal ilmu, mengulangnya dan bertanya hal-hal yang tidak kita ketahui kepada para ulama, ini hal yang paling penting dan tidak akan terputus. Ya, seseorang yang terputus dari
bertanya kepada ulama, maka dia telah menyombongkan diri, jemaah sekalian. Ya, kita ini lemah. Ya, kadar pemikiran kita ini lemah. Ya, orang yang terputus dari para ulama bakal dia mendapatkan banyak kesulitan. Banyak kesulitan. Yang bahkan yang terjadi apa? Orang tersebut di keadaan dia enggak paham dan dia enggak bertanya kepada ulama, kemudian dia buka buku pribadi dia akhirnya mencari jawaban sendiri di buku, akhirnya apa? Menyimpang dari pemahaman para salaf. Dan ini banyak terjadi, jemaah sekalian. Ini banyak terjadi. Karena apa? Tidak bertanya kepada ulama. Karena Allah telah berfirman, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Kalau kalian tidak tahu, tanya kepada ulama. Jangan malah tidak tahu, terus cari jawaban sendiri. Subhanallah. Nah, ini perlu dipahami jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Buku-buku para ulama itu kita harus memahaminya sebagaimana para ulama memahaminya, kan begitu. Nah, para ulama yang masih hidup sekarang, Syekh Shalih Al-Fauzan yang sudah meninggal, Syekh Shalih Al-Utsaimin, itu merupakan Syekh bin Baz, itu merupakan apa? Saksi yang Allah turunkan di muka bumi ini. Maknanya apa? Kita mengambil dari mereka pemahaman para ulama. Nah, karena kita tidak bisa membaca buku ulama itu tanpa pemahaman para ulama ar-rasikhin. Ulama yang rasikh, yang kuat di atas ilmu dan amal dan berdakwahkan ilmu. Nah, hadza wallahu taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dakwah semampumu.